Selamat pagi, saya ucapkan bagi kita semua di pagi hari ini. Mari sebelum kita beraktivitas Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan sama-sama di pagi hari ini dalam program Berkat Pagi. Mari tidak berlama-lama, mari kita buka Alkitab kita. Kita sekarang sudah ada di kitab Ibrani Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ke-26, ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat yang 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini sama-sama kita melihat firman Tuhan. Yang dikatakan firman Tuhan di sana, topik yang paling sering dibicarakan hari-hari ini dalam firman Tuhan yang kita sudah baca, tentang yang namanya goncangan Bapak Ibu Saudara. Nah, yang sering sekali diperbincangkan, yang sering sekali diangkat pembicaraan tentang goncangan. Nah, goncangan di sini Bapak Ibu Saudara berbicara tentang masalah di mana Allah mengadakan goncangan. Nah, firman Tuhan menjelaskan bahwa di akhir zaman Bapak Ibu Saudara akan ada yang namanya goncangan di berbagai banyak bidang. Saya mau katakan seperti itu. Nah, kehidupan kita saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, saya boleh katakan saat-saat ini, kalau kita melihat secara teliti Bapak Ibu Saudara, saya belajar Bapak Ibu Saudara merenungkan di ayat di pasal 12 ayat 25-26 ini, di sana bahwa goncangan-goncangan yang Allah adakan adalah bahkan Allah itu berjanji akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan Allah akan menggoncangkan langit Bapak Ibu Saudara. Nah, mari sama-sama kita lihat secara yang kita pelajari, yang kita sudah baca, yang dimaksud dengan goncangan di bumi Bapak Ibu Saudara, di sini menunjuk atau mengarah kepada goncangan secara jasmani, atau boleh dikatakan yang bersifat lahiriah Bapak Ibu Saudara. Nah, goncangan secara harafiah itu seperti gempa bumi, ya, bencana alam, ya kayak tsunami dan lain sebagainya. Dan juga ada yang namanya goncangan di dunia, di bidang seperti ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Nah, mari sama-sama kita lihat lagi. Goncangan di langit itu mengacu kepada yang namanya goncangan secara rohani, yaitu goncangan yang akan dialami oleh orang-orang percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bukankah Allah menggambarkan orang-orang percaya seperti bintang-bintang di langit yang akan mengalami goncangan Bapak Ibu Saudara? Nah, mari secara dalam kita melihat apa sih tujuan Tuhan atau Allah mengizinkan segala goncangan yang terjadi. Yang jadi penting, apakah tujuan Allah mengizinkan adanya goncangan baik benda-benda yang ada di bumi maupun yang ada di langit? Coba kita perhatikan di ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan.
Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara, Allah mengadakan goncangan di langit bahkan di bumi karena Allah ingin melihat apa saudara? Melihat siapa saja orang percaya yang masih bisa digoncangkan. Dan ada lagi Bapak Ibu Saudara. Dan siapa saja orang-orang yang kuat dan tidak tergoncangkan. Kita melihat bahwa Allah mengadakan goncangan demi goncangan. Karena apa? Karena Allah ingin melihat dengan terjadi goncangan di segala bidang. Baik itu ekonomi, keuangan, keamanan, dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Yang Allah ingin lihat adalah apakah iman, pengharapan, dan kesetiaan orang-orang percaya pun juga turut ikut tergoncang. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat begini. Saat semuanya itu terjadi, apakah di sini dikatakan iman, pengharapan kita, bahkan kesetiaan kita kepada Tuhan itu ikut tergoncangkan dengan keadaan akhir zaman di saat-saat ini Bapak Ibu Saudara. Kita melihat segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Di Indonesia mulai dengan krisis. Di Indonesia mulai tidak aman Bapak Ibu Saudara. Apa yang akan kita lakukan? Justru dengan goncangan ini, justru Allah atau Tuhan ingin melihat bahwa seberapa percayakah, seberapa kuatkah orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan. Apakah pun dia turut tergoncangkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita boleh melihat dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-31, di mana malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, kata Yesus. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, di mana goncangan, keamanan, bahkan aniaya yang telah membuat yang namanya iman para murid tergoncang. Kita boleh melihat Yudas, dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Kita melihat Petrus Bapak Ibu Saudara. Petrus saat goncangan itu datang, dia menyangkal Yesus. Kita lihat Thomas, dia kehilangan iman percayanya saat goncangan itu datang Bapak Ibu Saudara. Dan kita lihat murid-murid yang lain, mereka melarikan diri, menyelamatkan diri, meninggalkan Yesus pada waktu itu. Yang terjadi oleh murid-murid, orang-orang yang paling dekat dengan Yesus pada waktu itu. Saat goncangan itu terjadi, saat masalah itu datang, apa yang mereka lakukan? Petrus menyangkal, Yudas mengkhianati, Thomas kehilangan iman percaya mereka. Thomas kehilangan iman percaya. Bahkan murid-murid yang lain malah melarikan diri, menyelamatkan diri dan meninggalkan Yesus pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang paling dekat dengan Yesus pada waktu itu, mereka bisa saja meninggalkan Yesus, bahkan mengkhianati, bahkan sampai menyangkal Bapak Ibu Saudara. Tapi mari dengan firman saat hari ini, pagi hari ini, kita mengoreksi diri kita. Apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Nah, apakah kita saat goncangan itu datang, kita perhatikan diri hidup kita. Apakah kita meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus? Apa kita berubah kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus? Apakah masih berpengharapankah kita kepada Tuhan? Di hari Minggu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Di sini kita belajar sama-sama untuk melihat kembali diri kita. Apakah iman, pengharapan, bahkan kesetiaan kita itu makin besar terhadap Tuhan kita? Apapun keadaan, masalah, goncangan apapun itu, apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan? Mari sama-sama kita lihat kembali. Ada hal positif juga yang Alkitab beri, di mana ada kesaksian orang-orang yang Tuhan izinkan mengalami yang namanya goncangan, baik itu secara ekonomi, kesehatannya, bahkan segala sesuatu boleh hilang. Tetapi goncangan tersebut tidak membuat iman, pengharapan, bahkan kesetiaan mereka kepada Tuhan itu menjadi tergoncang, Bapak Ibu Saudara. Contohnya sudah pasti kita tahu bersama. Pasti sering sekali kita dengar tentang Ayub, Bapak Ibu Saudara. Dalam satu hari dia mengalami goncangan yang begitu besar. Kalau goncangan itu terjadi pada diri kita, saya yakin dan percaya, mungkin kita bisa meninggalkan Tuhan. Bahkan kita boleh menyangkal Tuhan. Tapi kita belajar sama-sama. Kita lihat di sini ada Ayub. Ayub, orang yang boleh dikatakan yang begitu salehnya, tetapi tiba-tiba hilang dalam sekejap. Mulai dari perekonomiannya, mulai dari kesehatannya, bahkan keluarganya hilang dalam sekejap. Tapi firman Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara, saat goncangan itu terjadi, Ayub, iman Ayub, iman, pengharapan, bahkan kesetiaan Ayub makin berkualitas, makin kuat kepada Tuhan. Di Ayub di Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Kita buka Ayub 23 ayat 10. Di sana dikatakan, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti apa? Seperti emas. Ayub yang pasal yang ke-42, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang setelah mengalami yang namanya goncangan, mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu Saudara, luar biasa Ayub. Luar biasa Ayub. Sedemikian goncangan yang dia terima, tetapi dia tidak pernah iman percayanya sampai tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara, mari dengan keadaan-keadaan hari ini, saya ingin membawa kita untuk tetap percaya, tetap iman, pengharapan, bahkan kesetiaan kita tetap berkualitas, tetap kepada Tuhan. Dengan keadaan-keadaan yang mengguncang setiap kehidupan kita, malah kita makin kuat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di pagi hari ini kita boleh dikuatkan bersama, Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.